Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 tema 5 subtema 2. Pada subtema 2 ini dengan judul hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sebelum kita melanjutkan belajar kita pada hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kemudian mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting, menggali informasi dengan membuat pertanyaan, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Anak-anakku sekalian, materi ini terdapat pada tema 5, subtema 2, dan Bumi rangkum dalam satu video pembelajaran. Untuk itu, Bumi berharap kalian telah menyiapkan alat tulis menulis kalian, sehingga ketika kalian menemukan materi-materi penting, kalian dapat menulisnya pada buku catatan kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama, yaitu ide pokok. Anak-anak sudah kenal dengan namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan dasar yang terkandung dalam teks. Kemarin Bumi sudah sampaikan nama lain ide pokok, kemudian definisinya, dan sekarang Bumi jelaskan lagi, yaitu gagasan dasar yang terkandung dalam teks. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok anak-anak ya, atau gagasan dasar. Sehingga kalian dapat menemukan ide pokok pada setiap paragraf di teks non-fiksi, gitu ya Nenek ya. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama di setiap paragraf yang disajikan, gitu ya, di setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Nah, ide pokok biasanya berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teks, ya anak-anak. Kemudian ide pokok dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Jadi ide pokok ini dijadikan dasar anak-anak ya dalam pembuatan teks, gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah teks biasanya penulis menentukan dahulu topik dan ide pokoknya. Nah, setelah itu baru menentukan ide pokok tersebut dikembangkan ya anak-anaknya menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks, gitu ya. Nah, setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf atau teks non-fiksi. Nah, untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, anak-anak harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi ya. Tadi menentukan ide pokoknya ya. Kemudian membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Kemudian menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Ini adalah cara kita mengembangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, gitu ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya. Jadi meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Ini adalah contoh satu paragraf yang barusan Bumi baca, lalu Bumi ingin menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu tentang belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik ya. Ada di kalimat 1 anak-anak ya. Ada di
di paragraf itu gitu ya, ada di paragraf berkaitan dengan itu ya. Jadi ide pokoknya belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik. Jadi ini ada di teks yang barusan Bu Umi baca ya. Kemudian kalimat utamanya adalah belalang sangat bermanfaat ya bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi ya. Jadi ini ya, jadi ada di kalimat 1 ya. Benar ya, di kalimat 1 anak-anak ya. Jadi dari ide pokok ini kalian mengembangkan lagi menjadi kalimat utama gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non fiksi ya. Jadi serta kita melanjut ke materi mengembangkan ide pokok menjadi, kalau tadi mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama ya. Sekarang ide pokok menjadi paragraf non fiksi. Sekarang berupa paragraf non fiksi. Anak-anakku sekalian, jadi ketika kita mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non fiksi, nah kita perlu memperhatikan beberapa hal atau beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Ya, menentukan topiknya dulu. Kemudian membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Jadi buat daftar kosakata dulu. Kemudian menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata ya, menuliskan ide-ide pokok. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber ya. Jadi berbagai sumber ya, sumbernya bisa misalnya majalah, koran, kamus dan lain sebagainya ya, yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian membuat kalimat pendukung. Ya, ini kalimat pendukung. Artinya kalimat pendukung ini dapat masuk menjadi kalimat penjelas ya. Nah, berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Dan yang terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas ya sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Paragraf yang padu itu paragraf yang runtut anak-anak ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non fiksi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non fiksi. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat ringkasan non fiksi ya. Jadi seperti yang telah Bu Umi sampaikan tadi, bahwa teks non fiksi merupakan teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan ya anak-anak ya. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam teks non fiksi, kalian perlu menggali isi teks dari non fiksi. Nah, menggali teks non fiksi dapat dilakukan dengan menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non fiksi tersebut ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan non fiksi. Yang pertama ya membaca pasti ya, membaca teks non fiksinya, kemudian menentukan ide pokoknya ya, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri ya. Tadi diulang ini ya, ini sudah diulang ya. Kemudian memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Jadi kok menggali, mengetahui ya, kalau tentang teks ya harus dibaca ya anak-anak ya, dibaca, kemudian buat kalimat tanya yang berkaitan dengan teks tersebut. Kemudian jangan lupa menggunakan kata tanya adik simbara ya. Jadi menggunakan kata tanya adik simbara. Oke. Nah, ini yang terakhir ya anak-anak ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melengkapi informasi teks non fiksi yang dibaca. Jadi ada hal-hal, pertama membaca teks ya, kemudian menggarisbawahi. Ini yang penting, menggarisbawahi ya Nana ya. Jadi ketika kalian membaca teks non fiksi atau membaca pelajaran, penting ya menggarisbawahi ya kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Lalu menjawab pertanyaan yang diberikan. Menjawab ini lebih menambah kita kan pemahaman terhadap teks yang kita baca. Oke, mungkin itu. Oh, masih ada Nak? Masih ada, Bu Umi jelaskan sedikit tentang artikel ya, sedikit tentang artikel ya Nana ya. Nah, jadi artikel itu ya sering Bu Umi sampaikan bahwa artikel itu apa sih ya? Artikel itu adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Ini artikel ya. Jadi sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar, gitu ya. Ini adalah artikel. Kemudian menuliskan teks non fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Nah, jadi sama halnya. Jadi kalau kita mau menuliskan teks non fiksinya,
kita juga harus mengingat langkah-langkah ya, langkah-langkah menulis teks non fiksi dengan menggunakan ide pokok ya, dengan menggunakan ide pokok. Jadi ide pokok dalam teks non fiksi gitu ya, anak-anak ya. Jadi sama ya. Jadi ketika kalian misalnya mendapatkan sebuah artikel di surat kabar atau majalah, kalian baca terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk menuliskan menggarisbawahi ya anak-anak ya. Kemudian menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok, lalu nanti mengembangkan ide pokoknya menjadi beberapa kalimat dengan bahasa kalian sendiri gitu ya. Nah, lalu nanti kalian akan mengembangkannya lagi dalam mengembangkannya dalam menggunakan diksi atau pilihan kata dan juga ejaan yang sesuai dengan sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu saja dari Bu Umi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Anak-anak tetap semangat karena sebentar lagi kita akan mengadakan pelaksanaan penilaian akhir semester 1. Untuk itu, Bu Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.